Hadirin Majlis Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama berupaya meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbil Alamin, dengan harapan mudah-mudahan kiranya Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, keampunannya, keberkahannya kepada kita bersama. Dan lebih penting daripada itu, mudah-mudahan kiranya orang-orang tua kita, nenek kita, kakek kita yang kini berbaring di makam-makam mereka masing-masing, Allah bebaskan mereka dari siksa kubur. Allah berikan kepada mereka raudatun min riyadil jannah. Hadirin Majlis Jumat rahimakumullah, kehidupan di dunia sejatinya adalah sebuah ujian. Tidak ada satupun orang yang hidup kecuali diuji oleh Allah. Bahkan para rasul sekalipun tidak luput dari ujian Allah. Sejak kita terlahir di dunia, dihadapkan dengan berbagai ujian. Ketika akan memasuki sekolah, ada ujian. Di setiap kenaikan kelas ada ujian. Dan bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar kerja, kita diuji. Dan saat promosi jabatan pun pasti ada seleksi ujian. Para pedagang, petani, dan nelayan, semuanya tidak luput dari ujian Allah Jalla Jalaluh. Demikian juga kehidupan kita di dunia sejatinya adalah ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat kelak, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat yang mendesain, dialah zat yang merencanakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kamu orang-orang yang terbaik amalnya. Ujian diselenggarakan oleh manusia tentu sangatlah berbeda dengan ujian yang dilaksanakan Allah. Ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Sangat berbeda dengan ujian masuk surga. Jangankan soalnya, kunci jawabannya pun sudah Allah umumkan, sudah Allah berikan, dan itu bukan menjadi rahasia umum. Maka secara logika berpikir jernih, bodohlah kita jika tidak lulus memasuki ujian Allah ke dalam surganya. Dan kunci masuk surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid. Sahabat besar mendengar sabda Rasul, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yanbaghi bidzalik wajhallah." Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah secara tulus dari dalam jiwanya. Menyikapi ini, sahabat bersimpuh di hadapan Rasul, "Ajarkan kami ya Rasul, bagaimana membacanya, bagaimana memahami dan meyakininya, bagaimana meletakkan ini dalam jiwa kami, dan bagaimana kami melaksanakan ini." Saya ulangi, sahabat Rasul, tabi'in, semuanya mereka memburu ilmu tentang ini. Renungan hari ini adalah, di mana kita belajar kalimat itu? Siapa yang mengajari kita meyakininya? Dan siapa yang mengajari kita contoh untuk melaksanakan itu? Kalau tidak, kita tidak menemukan kunci surga. Boleh jadi surga akan terkunci dari dalam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai renungan kepada kita bersama, boleh jadi karena kelalaian kita, boleh jadi karena kelengahan kita dalam konteks Ramadan yang meninggalkan kita beberapa hari. Kita ingin merenung bersama, kita ingin mengevaluasi bersama, apakah
Puasa kita termasuk orang yang dikatakan Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan puasanya Allah ampuni seluruh dosanya. Atau kita termasuk dalam kelompok orang yang berpuasa, kata Nabi, cuma mendapatkan lapar dan haus. Analisanya adalah, hadirin, berguru di mana kita tentang puasa? Padahal kan sederhana. Puasa itu menahan lapar dan haus dan menahan nafsu seksual. Sebenarnya Allah ingin mengirimkan pesan, kelola nafsumu dengan baik. Nanti begitu kamu buka, akan ku cek, akan ku awasi siapa orang yang ketika berbuka dia mengelola nafsunya dengan baik. Makannya dia pertimbangkan bagaimana maghribnya, dia pertimbangkan bagaimana isanya, dia pertimbangkan bagaimana tarawihnya. Kalau tidak, berantakanlah puasa kita. Ulun ulangi, Allah sebenarnya mengirimkan pesan, kelolalah nafsumu dengan baik. Bagaimana nanti kamu berbuka? Apakah kamu cuma memindah jadwal makan, lalu maghribmu berantakan, isakmu berantakan, tarawihmu kalau ada orang yang lambat baca imam kamu menggerutu? Kalau ini puasa kamu, maka kata Rasul, ini puasa orang-orang yang cuma mendapatkan lapar dan haus. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang membuat Rasul menangis ditinggalkan Ramadan. Inilah yang membuat penduduk langit menangis. Kenapa umat Muhammad tidak memanfaatkan itu dengan baik? Padahal ada jutaan orang yang setiap hari Allah ampuni dosanya. Ada jutaan orang yang setiap hari Allah maafkan kesalahannya. Ada jutaan orang, ibu-ibu yang di dalam kubur, orang-orang tua kita yang dahulu dicatat sebagai penghuni neraka, Allah robah menjadi penghuni surga karena anaknya cerdas menyikapi Ramadan. Hadirin yang saya muliakan, sekali lagi ini adalah evaluasi untuk kita. Uruzaini Allahu yarham. Tidak seperti kita kan kalau ada orang berdoa, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan akan datang, semuanya mengaminkan. Amin apa? Aminkan dengan tekad merubah puasa kita. Aminkan. Kalau tidak merubah, apa gunanya kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Makanya Guru Zaini dalam doanya yang sanadnya bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, pertemukan kami dengan Ramadan, kalaupun takdirmu menentukan saya harus tidak bertemu dengan Ramadan akan datang, tolong ya Allah kasihani kami, tolong ya Allah rahmati kami, tolong ya Allah berkahi. Ini orang cerdas, orang-orang yang memiliki guru tentang puasa, bukan seperti kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali ke persoalan kalimah la ilaha illallah. Biarlah renungan itu jawabannya dalam dada kita. Masuk dalam kelompok mana kita dalam berpuasa. Biarlah itu jadi renungan panjang. Sebab maksud Allah, puasa akan mengawal kehidupan kita 11 bulan ke depan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi Rasul dengan mulutnya yang begitu agung memberikan jalan keluar. Kata Nabi, kalaulah surga itu terkunci dari dalam, maka ada sesuatu yang ingin kutawarkan kepadamu, wahai umatku. Kalau anda ingin memasuki surga tanpa hambatan, tadkhulul jannata bisalam, masuk surga tanpa hambatan. Yang pertama, absus salam, sebarkan salam. Sederhana ini, tapi kalau orang belajar baik-baik, ini kan yang namanya, kalau normatifnya kan sebarkan salam, ucap. Itu bukan begitu. Secara luas, bawalah di tengah lingkungan kamu kehidupan yang tenang. Bawalah dalam pergaulan kamu kehidupan yang tentram. Bawalah kedamaian, bawalah kesejahteraan. Jangan kamu menjadi provokasi. Jangan kamu. Ini maksud afsus salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Ini efek dari puasa kita. Efek dari puasa orang-orang yang cerdas ketika mereka berbuka di hadapan menu makanan, mereka berpikir bagaimana orang-orang yang tidak memiliki makanan untuk berbuka, sehingga di luar Ramadan ini membekas dalam jiwa mereka.
Mereka berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka berikan makan kepada orang-orang yang lapar. Inilah yang membuat Nabi Musa kaget. Apa kata Allah? Hei Musa, ketahuilah, bukan salatmu, bukan apa-apamu yang membuat aku gembira, tapi sikapmu memberi makan orang lain. Kenapa? Kalau mereka belajar dengan baik, itu adalah sifatku ya Musa, itu sifatku Ar-Rahman. Mereka meminjam sifatku, lalu mereka salurkan makanan untuk orang-orang yang memerlukan. Mereka adalah kekasih-kekasihku di sorga, kata Allah. At'imut ta'am. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah bahan renungan ala kadarnya kepada kita bersama. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya kepada kita bersama, dan lebih daripada itu, mudah-mudahan kiranya Allah dengan apa yang kita lakukan, dengan segala kekurangan, walaupun kita sadar puasa itu kan kata Allah, seluruh amal itu untukmu, tetapi puasa untukku, kata Allah. Persoalannya, apakah yang kita lakukan itu anggaplah sekuntum bunga yang diserahkan kepada Raja Agung, sementara orang-orang dahulu mempersembahkan sesuatu yang begitu cermat kepada Allah. Jangan-jangan kita menyerahkan sesuatu yang berlumuran darah dari mulut-mulut kita. Sebab apa? Isyarat Nabi ada. Ada orang yang baca Quran, ada orang yang baca zikir, tapi mereka sebenarnya menyerahkan sesuatu yang dari mulutnya darah. Apa itu? Mereka yang di dalam bulan puasa tidak mampu mengontrol mulut-mulut mereka. Mudah-mudahan kiranya Allah senantiasa memberikan kemaafan, keampunan kepada kita bersama. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.